Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih biladana wa aslih wulata umurina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita selesai mengerjakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan di kesempatan ini dengan kajian rutin kita di Jumat malam pekan keempat ini, melanjutkan pembahasan silsilah iman kepada hari akhir dan di pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Serta kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memperbaiki urusan kita, membimbing kita, memperbaiki negeri kita ini, menolong kaum muslimin dimanapun berada, memperbaiki para penguasa kita, serta memperbaiki hubungan di antara kita kaum muslimin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita masuk di tanda kiamat besar berikutnya. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang Imam Mahdi dan hal-hal yang terkait dengan beliau, tanda-tanda beliau, masa kemunculan beliau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda kiamat berikutnya, yaitu munculnya Dajjal. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa tidak ada fitnah atau ujian yang lebih berat daripada ujian Dajjal ini. Tidak ada satu nabi pun, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Ya. Jadi yang mengingatkan Dajjal itu bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Hanya saja paling lengkap dan paling paripurna yang menjelaskan tentang bagaimana Dajjal dan ciri-cirinya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya menjelaskan tentang Dajjal tapi secara garis besar. Nah, sedangkan Nabi kita para jamaah itu menjelaskan tentang Dajjal sangat detail. Seolah-olah kalau kita mengimajinasikannya, seolah-olah kita melihat Dajjal di hadapan kita. Karena saking jelasnya hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang alamat dan ciri fisik Dajjal ini. Nah, Dajjal ini disebut dengan Al-Masih. Beda ya, Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam itu berbeda dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Dajjal itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah mamsuhul ainil yumna, yang terhapus mata sebelah kanannya. Artinya Dajjal itu mata kanannya tidak bisa berfungsi dan tidak bisa melihat, seolah-olah bagian kanan matanya itu seperti kulit yang tertutup.
seperti kulit yang tertutup. Kemudian mata sebelah kirinya itu menonjol seperti buah anggur, namun tidak bisa melihat dengan jelas. Berarti Dajjal itu ciri khasnya apa? Buta sebelah ya. Kemudian mata sebelah kanannya seolah-olah tertutup kulit ya. Kemudian yang sebelah kirinya ada menonjol seperti buah anggur tapi tidak bisa melihat dengan jelas. Berarti dia adalah makhluk yang cacat. Manusia apa itu Ustaz? Manusia Dajjal jemaah. Manusia. Tapi dia cacat. Kenapa Allah kasih cacat? Supaya kita tidak tertipu sama tipu dayanya nanti, sama kehebatannya. Sehebat apapun Dajjal, dia tetap manusia yang cacat. Dia tetap tidak punya mata yang utuh. Masih bagusan mata kita jemaah, alhamdulillah. Ya, tapi Dajjal enggak. Jadi jangan tertipu nanti dengan kehebatan Dajjal. Bagaimanapun dia manusia yang cacat. Cacat kok mengaku sebagai apa? Tuhan ini. Nah, yang kedua, kenapa dia dinamakan Al-Masih? Dari kata yamsahul ard, yang artinya Dajjal itu nanti akan berkelana mengelilingi bumi. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat singkat, seperti air hujan yang tertiup angin. Itu kecepatannya luar biasa. Nah, ini dua alasan kenapa dinamakan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Selanjutnya kita bahas tentang waktu kemunculan Dajjal. Ya tentunya jamaah sekalian, kalau kita berbicara waktu kemunculan Dajjal, maka Dajjal muncul di waktu yang menunjukkan tanda-tanda kiamat besar. Banyak para ulama mengatakan setelah Imam Mahdi muncul. Jadi kemudian disusul Nabi Isa alaihissalam turun. Jadi para ulama mengatakan tanda kiamat besar kalau satu sudah muncul, tanda kiamat berikutnya akan muncul secara berurutan dan cepat. Termasuk nanti munculnya Dajjal. Disebutkan dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Imam Muslim tentang kisah sahabat Tamim Ad-Dari. Jemaah pernah dengar ini sahabat namanya Tamim Ad-Dari? Ini sahabat yang dulu agamanya Nasrani kemudian masuk Islam. Nah, Tamim Ad-Dari itu seorang pelaut yang biasa melaut, yang biasa berlayar di berbagai samudra-samudra ya, atau lautan-lautan. Jadi profesinya beliau ini pelaut. Nah, dikisahkan ketika Tamim Ad-Dari belum masuk Islam, dia masih beragama Nasrani. Maka suatu ketika beliau dan rombongan itu kapalnya terombang-ambing oleh angin. Tiba-tiba terdamparlah beliau dan teman-temannya di sebuah pulau yang nggak dikenal. Di situ kemudian beliau dan teman-temannya bertemu dengan manusia yang sangat besar. Kondisinya sedang terbelenggu. Kemudian mata sebelah kanannya itu buta ya, artinya nggak ada ketutup kulit gitu ya. Kemudian mata sebelah kirinya itu cacat tapi nggak bisa melihat dengan sempurna ya. Jadi persis seperti ciri-ciri Dajjal yang diceritakan oleh Nabi. Cuma waktu itu Tamim Ad-Dari nggak tahu kalau itu Dajjal. Maka terjadi apa? Dialog dan diskusi. Sampai di kesimpulan Dajjal mengatakan kepada Tamim, sebentar lagi waktu keluarnya saya, lepasnya saya dari tempat ini akan datang. Itu. Maka kemudian ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam,
datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang kisah yang dia lihat di sebuah pulau, bertemu makhluk yang sangat besar tapi dirantai gitu ya. Kemudian kondisinya itu tadi buta sebelah gitu ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, beliau langsung ceramah di depan para sahabat bahwa ini Tamim Ad-Dari, dia bertemu Dajjal, dia ceritakan ciri-ciri Dajjal persis seperti yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Maknanya jamaah, Dajjal itu sudah ada sekarang. Berada di mana? Di sebuah pulau yang Tamim sendiri nggak tahu itu posisi pulaunya di mana. Di zaman itu juga nggak ada GPS ya. Di zaman itu juga nggak ada kamera atau video buat ngerekam. Oh ini posisi Dajjal di sini nih, videoin, viralin. Nah zaman itu nggak ada jemaah. Makanya Tamim nggak tahu itu tempat di mana. Yang jelas Tamim tahunya dia terdampar di sebuah tempat di daerah timur Jazirah Arab. Maka Nabi kemudian mengatakan Dajjal nanti akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Ya. Sekarang orang mulai mengira-ngira itu jamaah. Katanya Dajjal sembunyi di pulau sebelah selatan Yaman. Itu ada pulau kecil, pemandangannya indah, namanya Pulau Sukotra. Jadi kalau orang Yaman bilang Sukotroh, ya. Kalau bahasanya Sukotra ya, bahasa terkenalnya. Sukotra ini konon kata mereka sebagian orang yang mengira-ngira di situ tempat persembunyian Dajjal. Ya cuman ya kita nggak bisa menentukan, buktinya juga banyak orang ke situ nggak ketemu Dajjal juga kan gitu. Jadi intinya Tamim terdampar di pulau tersebut dan Tamim nggak tahu itu pulau di mana gitu ya. Kemudian Nabi SAW pun tidak memberitahu itu pulaunya di mana, yang jelas Dajjal bakal muncul gitu aja. Dan Dajjal sudah ada waktu itu dan sudah berwujud manusia, bukan baru lahir. Karena belum lama jemaah sekalian ada pemberitaan bahwa Dajjal itu sudah lahir gitu ya, bentuknya bayi itu apa? Buta sebelah gitu ya. Jadi siap-siap aja nih udah lahir Dajjal. Bukan udah lahir lagi, bahkan udah gede. Bahkan terbelenggu di sebuah pulau. Ya. Jadi bukan lagi baru lahir, memang sudah ada di zaman Nabi, sudah ada gitu kan. Cuman gak ada yang tahu tempatnya secara pasti kecuali Allah. Dan memang Allah nanti kalau izinkan waktunya keluar ya keluar, sudah gitu aja. Ini tentang Dajjal. Nah sekarang kita akan bahas tempat pertama kali yang akan disinggahi oleh Dajjal. Jadi jamaah sekalian, para ulama mengatakan Dajjal itu pertama kali nanti akan muncul di daerah timur. Timur di sini maksudnya timur Jazirah Arab. Dan nanti Dajjal akan singgah bermarkas ya, atau bertempat pertama kali di sebuah tempat namanya Asbahan. Ada yang mengatakan Asbahan, ada yang mengatakan Khurasan. Ya, tapi hadis menyebutkan bahwa Dajjal nanti akan mendatangi tempat namanya apa? Asbahan. Asbahan pernah dengar jemaah? Di mana? Iran. Sekarang masuk negara Iran. Dan nanti ketika Dajjal datang di sebuah tempat namanya Asbahan, di situ nanti akan diikuti oleh sebanyak 70.000 orang Yahudi. 70.000 orang Yahudi. Yahudi apa? Asbahan, Yahudi Iran. Dan jamaah kalau googling aja, coba googling, cari komunitas Yahudi Asbahan. Itu jumlahnya sudah banyak. Walaupun mungkin belum mencapai 70.000, tapi jumlahnya sudah lumayan banyak. Dan anehnya pemerintah Syiah di Iran itu justru melindungi komunitas Yahudi, sementara orang-orang Sunni Pak kayak kita itu dipersempit di Iran, dipersulit. Bahkan hak untuk membangun masjid saja susah di sana. Izinnya ribet gitu loh, dipersulit gitu. Tapi kalau komunitas Yahudi justru dilindungi.
Justru timbul pertanyaan kita, benarkah Iran itu benar-benar melawan Yahudi, sementara komunitas Yahudi sendiri di situ apa? Dilindungi, coba. Iya. Kaum Sunni seperti kita justru apa? Dipersulit di sana. Sehingga di sini intinya di sini jemaah, kita nggak mau jauh-jauh berbicara masalah itu. Yang jelas Dajjal itu nanti pertama kali akan ke Asbahan di situ. Dan ketika di Asbahan beliau sudah disambut 70.000 Yahudi. Dan ternyata sekarang di Asbahan sudah banyak komunitas Yahudi. Yang anehnya jemaah, kadang sebagian orang iseng gitu ya. Yang kayak begini nggak dibahas padahal ada hadisnya. Tapi yang nggak ada hadisnya malah diperpanjang atau diramal-ramalkan. Maksud saya gimana? Gini jemaah. Belum lama ada ya kayak gitulah orang-orang yang suka prediksi-prediksi masalah hari kiamat tapi nggak pakai ilmu, cuma pakai cocokologi. Ya cok kali cok yang penting cocok. Katanya Raja Fahad ya. Nah dengar jemaah Raja Fahad? Ya raja sebelumnya ya, sebelum yang sekarang. Raja-raja sebelumnya berapa ya, raja? 2 raja sebelumnya ya kalau nggak salah mungkin ya. Raja Fahad itu katanya membangun sebuah istana megah di sebuah pegunungan ya di Arab Saudi sana, tujuannya untuk menyambut kedatangan Dajjal. Itu kan ngawur. Saudi membuat gedung tinggi di Riyadh, bentuknya kayak lambang mata Dajjal katanya. Ini kan ngawur, dari mana buktinya? Sudah jelas ya, di Saudi itu masjid diagungkan gitu kan. Bahkan Masjidil Haram ya diperluas pembangunannya dengan dana dari mereka ya. Banyak mereka juga punya andil luar biasa membangun masjid, pun bukan cuma di Saudi, bahkan di luar Saudi mereka juga punya andil membangun masjid. Itu kok bisa dikait-kaitkan dengan Dajjal? Ini fitnah nih, luar biasa ini fitnah. Hati-hati orang fitnah seperti ini tidak punya bukti di hadapan Allah di hari kiamat, besar dosanya ini. Fitnah orang muslim ya. Ya dengan kekurangan yang ada. Kita nggak katakan negara Saudi itu sempurna, enggak. Semua kita ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau difitnah sampai semacam itu ya jelas ini fitnah, nggak dibenarkan. Ya, bagaimanapun ya banyak kebaikan-kebaikan negara ini. Kita haji, kita umroh, aman di sana, nggak ada gangguan apapun. Ya, yang disangka seorang tuh negara Wahabi katanya, buktinya kalau haji di sana aman. Emang pernah haji di sana diteror gara-gara beda pemahaman, gara-gara nggak Wahabi gitu kan? Nggak ada, itu kan fitnah orang-orang kurang kerjaan aja semacam itu. Buktinya kita aman di sana, nggak ada gangguan apapun, ya. Dan mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak yang kuliah di sana gratis, mau kuliah agama, mau kuliah umum pun gratis di sana. Ya, pulang ke Indonesia banyak memberi manfaat. Ya. Ini banyak kebaikannya yang diberikan. Artinya ini fitnah, jangan kita cepat percaya jamaah sekalian bahwa oh ini kerajaan Saudi itu akan membangun gedung untuk nyambut Dajjal, karena Dajjal itu pertama kali mendarat bukan di situ jemaah, di Asbahan, langsung disambut 70.000 Yahudi, karena Dajjal itulah Mesias yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi, yang akan membangkitkan apa? Super kekuatan mereka. Jadi mereka menganggap nanti kalau muncul Dajjal Mesias ini versinya mereka, itu akan mengembalikan kekuatan Yahudi. Itu dinanti-nanti ya. Ini jamaah sekalian. Intinya di sini bahwa pertama kali nanti Dajjal akan muncul dari arah timur, dia singgah di Asbahan dan langsung disambut 70.000 orang Yahudi. Baik. Dari situ kemudian Dajjal bergerak sangat cepat sekali. Seperti tadi jemaah, secepat angin, secepat hujan yang ditiup angin yang sangat kencang. Kecuali 2 tempat tidak akan dikunjungi oleh Dajjal. Yang pertama Mekah dan yang kedua Madinah. Ketika Dajjal sampai ke Mekah, sampai ke perbatasan Madinah atau perbatasan Mekah, langsung malaikat menghadang dan langsung
menghunuskan pedangnya di hadapan Dajjal. Kalau berani masuk, penggal lehernya Dajjal. Makanya Dajjal nggak berani masuk ke Mekah dan Madinah. Dia cuma nunggu di luar batas kotaknya, ditunggu, siapa tahu ada yang nanti ngikut Dajjal. Seperti itu. Kemudian masa tinggal Dajjal di muka bumi. Dajjal tinggal di muka bumi, Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam itu 40 hari. Dan 40 hari ini kata beliau yaumun kasana. Satu hari seperti 1 tahun lamanya. Jadi 24 jam pertama Dajjal muncul itu lamanya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin. Dan hari kedua seperti 1 bulan. Artinya 1 hari 24 jam setara dengan 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah. Dan hari ketiga seperti 1 pekan, 1 Jumat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan hari-hari sisanya ya seperti normalnya hari-hari yang kita lalui, ya 24 jam biasa. Ya. Jadi kalau di total jemaah, kalau di total ya itu luar biasa ya, lama banget ya Dajjal itu tinggalnya. Karena 1 hari seperti 360 hari ya pertama kali ya. 1 hari kedua seperti 30 hari, 1 hari yang ketiga seperti 7 hari. Hari yang lain seperti hari-hari biasa. Nah itu cukup bagi Dajjal untuk mengelilingi bumi kecuali Mekah Madinah dan menghimpun pengikut sebanyak-banyaknya. Nah para sahabat ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, atakfina fihi salatu yaumin, 1 hari yang nanti lamanya seperti 1 tahun atau 1 bulan atau 1 pekan, cukupkah kita hanya menjalankan salat 5 waktu? Maka apa kata Nabi? La uqduru lahu qadrah. Tidak cukup. Jadi ya tetap kalian sholat seperti 1 tahun, atau sholat seperti 1 bulan, atau 1 pekan. Maka kata Nabi, uqduru lahu qadrah, perkirakan waktunya. Kalian buat nanti perkiraan. Jadi sahabat ya mah, ketika Nabi menghabarkan 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti 1 pekan, yang ditanyakan sahabat itu sholatnya justru. Kalau kita nanya apa? Itu gimana logikanya ya? 1 hari kok kayak setahun? Hitungannya gimana? Itu kalau kita mungkin ya. Kita cenderung memikirkan sesuatu yang gak penting, tapi yang penting kayak sholat gak terpikir oleh kita. Kalau orang sekarang kan begitu. Coba bawakan hadis tentang kemunculan Dajjal, pasti apa yang dikomentari? Masa sih sehari kok kayak setahun? Masa sehari kok kayak sebulan? Masa sehari kok kayak seminggu? Mana ada kayak gitu, tuh ngayal. Di ilmu pengetahuan mana? Rumusnya apa? Kan gitu. Rumus kimianya apa? Rumus kimia lagi. Rumus fisikanya apa? Rumus ininya apa? Kebanyakan rumus. Kita sebagai seorang muslim mendengar Nabi bersabda, sami'na wa ta'na wa saddaqna. Kita mendengar, kita taat, dan kita membenarkan. Udah selesai. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak mungkin berbicara atas hawa nafsu dan ngarang-ngarang sendiri, tapi Nabi berbicara atas dasar wahyu. Dan ternyata jemaah, kita makin yakin kebenaran sabda Nabi ini setelah kita memiliki pengetahuan yang makin luas ya Mas. Sekarang kan kita tahu ya, di berbagai penjuru bumi, terutama di bumi Arktik bagian utara, kita akan tahu ya, sebagian tempat jemaah itu ada yang siangnya apa? Panjang banget. Ya. Saya pernah melihat di video jemaah. Itu di sebuah tempat, itu orang Indonesia yang videoin ya. Dia tinggal di sebuah tempat, kalau nggak salah mungkin Swedia atau mana, daerah Arktik lah utara sana ya, berbatasan dengan kutub utara sudah. Itu dia merasakan siang panjang banget tuh berapa bulan. Jadi dia cerita ini sudah jam 9 malam, tapi masih terlihat matahari di situ. Tapi kalau hitungan jam normal itu jam 9 malam itu atau jam 10 malam. Tapi masih terlihat matahari, masih terang, dia masih jalan kaki biasa kayak di siang aja. Ternyata itu jam 10 malam.
Itu. Dan sebagian tempat ada yang malamnya panjang. Ya, di Antartika itu berapa panjangnya ya? Mungkin daerah Arktik saja. Kalau Antartika kan penduduknya memang orang-orang peneliti aja di situ kan. Kalau di Arktik ya itu kan banyak penduduk di sana. Ya kita lihat kalau musim pas lagi malam itu panjang malamnya, bisa sampai 3 bulan di sebagian tempat ya. Ada sampai 2 bulan mungkin dia malam terus. Padahal sudah siang tapi ya gelap terus gitu kan. Nah, itu dibahas oleh para ulama gimana puasanya orang yang tinggal di daerah abnormal semacam itu. Dan sholatnya gimana di daerah yang abnormal semacam itu. Itu dibahas sudah oleh para ulama. Ya. Jadi mereka memperkirakan, menjadwalkan kan gitu. Nah, seperti itu nanti ketika Dajjal muncul, ya. Bahkan hari pertama itu seperti 1 tahun lamanya. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan lamanya. Hari ketiga seperti 1 pekan, sisa hari seperti hari biasa sampai 40 hari Dajjal ada di muka bumi. Iya. Kemudian berikutnya, kesaktian Dajjal. Apa kemampuan-kemampuan hebat Dajjal sehingga bisa menipu para pengikutnya? Yang pertama, jamaah sekalian, bisa menurunkan hujan dan menjadikan tanah yang tandus menjadi subur. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal itu dia perintahkan langit untuk turun hujan. Dia perintahkan langit untuk tahan hujannya. Artinya nggak mengeluarkan hujan. Jadi waktu itu musim hujan, musim kering, musim kemarau itu Dajjal bisa manipulasi semuanya. Kenapa? Ujian buat manusia. Nah sekarang jamaah, sehebat apapun sebuah negara jamaah, nggak akan bisa memanipulasi musim. Walaupun kadang-kadang bisa main-main lah, tembak kemana, bahan-bahan aneh ke langit biar turun hujan. Tapi kadang-kadang juga gagal ya gak? Tapi Dajjal benar-benar bisa memanipulasi musim. Luar biasa. Sekarang negara hebat semacam Amerika pun, Rusia, Cina gak akan bisa memanipulasi musim. Gak bisa. Buktinya ya kalau turun hujan banjir ya banjir kan gitu. Kemarau ya kemarau kan gitu. Gak bisa memanipulasi musim sehebat apapun negara sekarang, adidaya apapun. Dajjal bisa ya. Coba bayangkan gimana gak punya pengikut, musim saja bisa dimanipulasi ya. Pantas orang-orang jadi pengikut Dajjal. Ini baru satu kesaktian. Berikutnya jamaah sekalian, orang-orang yang mau beriman kepada Dajjal, orang-orang yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, akan diberikan oleh Dajjal berupa apa jamaah? Berupa surga. Iya. Dia punya surga, punya neraka. Jadi Dajjal itu kemanapun dia pawai, kalau kita bilang pawai, kalau kita bilang Dajjal itu lagi promosi ya, lagi pencitraan gitu, dia akan bawa 2 lambang. Pertama lambang api, kemudian lambang air. Dia tampakkan pemandangan api di depan manusia, dia promosi, dia demo ya. Nih saya punya api, siapa yang tidak beriman kepada saya masuk ke neraka saya nih, kebakar api saya. Siapa yang beriman nih dapat air, artinya dia dimasukkan ke surga, surganya versi Dajjal. Silakan mau senang mau ikut saya nih, senang saya kasih surga. Dia gambarkan surga saya begini indah. Pokoknya orang melihat surganya Dajjal, kalau nggak punya iman pasti ikut. Sementara satunya lagi Dajjal menggambarkan api, dia punya neraka nih, digambarkan kalau tidak mau taat sama saya nih siksaannya macam-macam digambarkan di depan dia. Ini promosinya Dajjal kayak gitu. Sehingga manusia terkesima, nggak ada yang sehebat Dajjal. Coba sekarang ya mah, ada nggak orang ya negara adik kuasa langsung promosi, saya punya neraka segini luasnya, saya punya surga segini luas? Nggak ada. Dajjal punya itu, surga dan neraka versi dia. Sehingga orang-orang nggak punya iman pasti milih masuk surganya Dajjal. Sementara orang-orang yang beriman siap-siap dilemparkan sama Dajjal, kalau nggak mau ikut kemana? Ke surganya dia. Dan Nabi mengatakan kalau kalian nanti melihat pemandangan semacam itu, masuklah kalian ke dalam api. Karena api itu
akan menjadi sorga buat kalian di akhirat nanti. Artinya kalau kalian nanti mati gara-gara apinya Dajjal, maka kalian mati syahid dan masuk apa? Surga. Berat, coba bayangkan. Jadi setiap orang gak mau beriman sama Dajjal dilemparkan ke api, dibunuh sama Dajjal di nerakanya dia gitu. Tapi sebenarnya dia masuk surga setelah itu. Sementara orang-orang yang gak beriman, ya artinya orang-orang yang mau jadi pengikut Dajjal, memang dia dapat kesenangan, dapat surganya Dajjal, tapi cuma sebentar. Ya berapa sih Dajjal tinggal di bumi kan gitu. Iya, hanya 40 hari, walaupun satu hari seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 pekan. Ya cuman berapa senang-senang dengan surganya Dajjal, tapi ujung-ujungnya dia masuk neraka kan gitu. Ini kedua kehebatan Dajjal, dia punya surga dan neraka untuk memanipulasi pengikutnya. Makanya jemaah sekalian, ya kita berpikir, ya Allah, betapa beratnya ya kalau ketemu masa ini. Pantas Nabi perintahkan kita berlindung setiap kita sholat dari fitnah apa? Dajjal. Sekarang gak usah kita ngelihat surganya Dajjal, nerakanya Dajjal, jemaah. Kita lihat konten di YouTube aja, konten di sosmed, konten di TikTok kadang-kadang ya, mungkin jemaah di sini enggak lah ya, sudah sembuh. Sebagian pemuda kita ya, lihat TikTok saja sampai berjam-jam, kadang-kadang sampai lupa sholat. Itu baru TikTok, gitu ya. Lihat konten main game. Allah, kadang sebagian orang jemaah sudah tua main game nggak tahu waktu. Sama game saja tertipu. Gimana dengan gamenya Dajjal nanti? Sorga dibaparkan, ini Dajjal bisa ngasih fasilitas dan kesenangan. Minta apa sama Dajjal dikasih, karena dia punya sorga versinya Dajjal. Minta istana, minta fasilitasnya Dajjal, ada semua itu. Ya gimana coba bayangkan. Apalagi kalau orang-orang sekarang jemaah, banyak yang nganggur, banyak gak punya pekerjaan, banyak gak punya duit jemaah. Kalau Dajjal muncul gimana coba? Luar biasa fitnahnya jemaah. Makanya Nabi perintahkan kita setiap sholat berlindung dari fitnah Dajjal. Kenapa? Luar biasa fitnahnya. Dan Nabi perintahkan kalau Dajjal muncul, lari, jangan dekat. Jangan sok-sokan mau uji nyali, mau challenge bahasanya anak sekarang. Jangan. Kenapa? Bisa jadi yang imannya kuat di depan Dajjal langsung lemah. Kenapa? Dia lihat kehebatan Dajjal luar biasa. Maka Nabi perintahkan lari. Ya, di riwayat lain Nabi perintahkan baca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ya, hafal ya jemaah ya. Baik. Riwayat lain menyebutkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ada 2 riwayat ya, walaupun yang lebih banyak ya riwayat tentang 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ini jemaah sekalian. Jadi karena saking luar biasanya fitnah si Dajjal ini, ya. Kemudian kesaktian berikutnya yang ketiga, Dajjal itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta dari tanah. Iya. Jadi ketika Dajjal mendatangi sebuah tempat, di situ Nabi menceritakan bahwa Dajjal datang ke sebuah tempat yang kering kerontang. Ya, mau nggak kalian beriman kepada saya? Maka penduduk yang ada di negeri itu mengatakan kita beriman. Langsung Dajjal buka tanahnya, keluarlah semua apa? Kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Kekayaan semuanya keluar. Mungkin emasnya, mungkin apanya. Itu tempat kering kerontang, tiba-tiba mengeluarkan apa? Harta. Jadi otomatis penduduk itu langsung jadi penduduk kaya. Kenapa? Dikeluarkan kekayaan buminya sama Dajjal. Nggak perlu repot-repot apa? Eksplorasi tambang, nggak perlu repot-repot panggil apa? PT untuk menggali tanah, untuk menggali sampai dalam, untuk eksplorasi, untuk ngecek dari tahap A sampai tahap Z, sampai selesai, sampai bangun pabrik, sampai pemurniannya, nggak perlu. Dajjal langsung keluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di hari itu juga masyarakat yang sebelumnya miskin langsung jadi kaya raya. Mengerikan gak kayak gitu? Luar biasa. Sekarang aja jemaah, orang gara-gara warisan apa? Bunuh-membunuh. Warisan cuma berapa sih? 100 juta,
Ya, 1 miliar doang. Orang udah bunuh-bunuhan. Dajjal itu kekayaan tanahnya dikeluarkan sebanyak-banyaknya itu. Makanya orang di kampung itu yang sebelumnya miskin langsung otomatis jadi kaya raya. Karena apa? Mau ikut Dajjal. Mau jadi budaknya Dajjal. Ya mah. Sekarang orang ya mah rakus. Hutan dia apa? Digunduli, kemudian apa? Dikeruk kekayaannya tanpa perkiraan ya. Kita berdoa saja sebanyak-banyak, semoga presiden kita ya, pemerintah kita ya, menangani ini secara cepat ya. Semoga Allah berikan perlindungan ya. Negeri kita ini lebih aman untuk seterusnya. Ya, kita banyak-banyak doakan aja jemaah ya. Gitu. Cuma kita ingin cerita di sini, kekayaan dunia saja banyak orang tertipu, kekayaan sekarang yang sedikit saja orang tertipu, apalagi kalau Dajjal muncul gitu loh. Semua kekayaan bumi, aneka macam-macam keuangan dikeluarkan jemaah. Berarti masih ada di bumi kita aneka kekayaan yang belum tereksplorasi. Manusia baru mengeksplorasi sebagian kekayaan bumi, belum semuanya. Dajjal ketika muncul nanti dikeluarkan sebanyak-banyaknya sama Dajjal. Ya. Ini ya, makanya banyak nanti yang ikut gitu. Selanjutnya jemaah, kesaktian Dajjal berikutnya, Dajjal mampu memanipulasi, membohongi orang dengan cara menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Nabi SAW bahwa Dajjal nanti akan datang ke sebuah perkampungan. Di situ Dajjal berdiskusi dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi Dajjal jemaah orangnya sabar. Pertama, yang diinginkan penduduk itu apa? Minta harta, langsung tanahnya mengeluarkan apa? Kekayaan. Minta sorga, disiapkan sorga versinya Dajjal. Minta tanahnya subur, dibuat subur. Nah, ada sebagian tempat unik lagi nih. Ketika Dajjal datang, Dajjal diskusi, Dajjal ngajak mereka. Jadi Dajjal itu sabar ya, Pak. Enggak langsung pakai ancaman. Kalau kalian enggak mau nih, saya bantai kalian semua. Enggak, Dajjal enggak begitu. Sabarnya luar biasa ya, ngajak kesesatan. Jadi Dajjal berdiskusi dengan orang yang ada di perkampungan tersebut. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu hidupkan lagi orang tua kami yang sudah mati. Maka kata Dajjal, oke, kalau itu mau kalian. Langsung Dajjal apa? Perintahkan anak buahnya dari kalangan jin. Jadi anak buahnya Dajjal aja dari kalangan apa? Jin, dari kalangan setan ada. Ini saktinya luar biasa Dajjal. Ya. Maka anak buahnya dari kalangan jin ini, dari kalangan syaitan, langsung menjelma dalam bentuk ayah dan ibu orang yang ada di perkampungan tadi. Dan syaitan-syaitan ini yang menjelma jadi orang tua tadi langsung mengatakan, wahai anakku, ini adalah Tuhanmu, ikuti, ini Tuhan kamu yang sesungguhnya, jadi ikuti dia. Ya, ini kesaksian dari orang tuamu loh gitu. Ternyata itu bukan orang tuanya, tapi apa? Syaitan atau jin yang menjelma menjadi manusia. Maka penduduk yang ada di situ langsung apa? Langsung beriman kepada Dajjal. Masuk ya jemaah ya. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah antara azan dan iqamat sedikit kita lanjutkan ya tentang Dajjal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah hadirin sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah mengenali Dajjal. Makanya di sini Nabi menjelaskan ciri fisik Dajjal. Kenapa beliau menjelaskan ciri fisiknya? Agar kita nanti atau generasi kita setelahnya yang bertemu dengan Dajjal tidak tertipu lagi. Ya. Di antaranya Nabi mengingatkan, ini satu ciri yang tidak dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya dan hanya Nabi kita yang menjelaskannya, yaitu
di jidatnya Dajjal tertulis huruf kafir atau kafaro. Dalam riwayat kafir atau kafaro, yang orang beriman semua akan melihatnya dengan jelas dan mampu membacanya. Ada ini orang kafir gitu, bukan Tuhan. Itu. Kemudian Dajjal juga memiliki ciri fisik yang cacat, sehingga supaya kita kaum muslimin jangan tertipu. Tadi sudah disebutkan Dajjal itu memiliki mata yang cacat, walaupun Dajjal tubuhnya besar ya, seperti saat Tamim Ad-Dari ketemu dia di sebuah pulau ya. Itu tubuhnya besar tapi matanya apa? Cacat. Jadi kita jangan tertipu, masa Tuhan matanya cacat, kan nggak mungkin. Gitu. Ini kelihatan bahwa Dajjal itu pembohong. Kemudian ciri fisik berikutnya yang menunjukkan kecacatan daripada Dajjal, kedua pahanya saling menjauh. Itu apa kalau istilah kita, Pak? Orang kenapa itu kalau pahanya menjauh ini? Membentuk O kayak begitu ya. Itu sebagai tanda dia ini manusia cacat. Dia itu manusia pesakitan, cuma dikasih keistimewaan sebagai bentuk fitnah dan ujian. Ya, kesaktian gitu ya maksudnya. Kemudian rambutnya ikal atau keriting ya, rambutnya keriting gitu. Kribo ya maksudnya gitu mungkin. Rambutnya keriting dan ini berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam itu rambutnya lurus. Jadi Nabi pernah melihat dalam mimpi bertemu Nabi Isa alaihissalam dan bertemu Dajjal. Nabi Isa, Nabi mengatakan bahwa rambut beliau lurus, ya. Sementara kalau Dajjal itu rambutnya apa? Keriting. Ya. Itu yang membedakan. Nah, kalau Nabi Isa memiliki fisik yang baik, ya, bagus. Sementara Dajjal itu fisiknya apa? Cacat. Nah, ini sekaligus membantah jemaah orang yang dulu mengatakan bahwa Dajjal adalah Sai Baba. Pernah dengar nama Sai Baba? Sai Baba itu ya kalau kita bilang penyihir hebat lah di India ya. Ya mungkin antara tahun-tahun 95 ya muncul. Dia punya kesaktian macam-macam ya. Mentang-mentang rambutnya keriting, sebagian orang di Indonesia mengatakan ini Dajjal. Karena ciri-cirinya mirip. Padahal Sai Baba waktu itu nggak buta kan. Itu. Jadi dipaksakan, oh enggak ini Dajjal. Lah itu nggak buta kok. Enggak, nanti juga buta katanya. Ujung-ujungnya Sai Baba mati tahun berapa aja, Mak? 2011. Itu. Lah masa Dajjal udah mati kan gitu gimana? Wong nanti matinya di tangan Nabi Isa alaihissalam ya. Ini udah mati duluan berarti bukan Dajjal. Makanya jemaah, jangan cepat-cepat kita memvonis, jangan cepat-cepat kita membuat sebuah pernyataan, statement yang dipaksakan untuk dicocokkan dengan hadis padahal nggak cocok. Ya, intinya bakal muncul ya. Gitu. Jadi jangan cocokkan, oh ini Sai Baba, oh nanti Imam Mahdi dicocokkan sama siapa gitu kan. Ini jangan main cocok-cocokan dalam masalah perkara gaib. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Tentang fitnah Dajjal ini, Nabi mengingatkan bahwa yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah para wanita. Ini menunjukkan jemaah, para wanita itu memiliki kondisi akal yang lemah dan mental yang lemah jemaah. Itulah wanita. Makanya saking lemahnya akal wanita, saking lemahnya mental wanita, ketika Dajjal muncul, wanita itu paling mudah tertipu dengan kehebatan Dajjal. Paling mudah terfitnah. Sehingga orang-orang yang ada di masa itu mengikat siapapun yang punya keluarga wanita. Punya ibu, ibu sama istrinya, sama anak perempuannya diikat semuanya. Kenapa? Saking takutnya kalau nanti ketemu Dajjal akan jadi pengikut Dajjal. Ya. Namun di sini jamaah sekalian, orang yang imannya kuat dia akan selamat dari Dajjal. Nabi mengisahkan nanti akan muncul seorang pemuda, dia dengan berani menghadapi Dajjal. Ketika Dajjal menemui pemuda ini anak muda jemaah, bukan orang yang sudah
tua, enggak, masih muda dia. Dajjal mengajak pemuda ini, ayo ikut aku. Apa kata pemuda ini? Asyhadu annaka dajjal alladhi akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin kamu adalah dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi. Berarti jemaah, pemuda ini punya apa? Ilmu. Dia udah ngaji, dia udah belajar tentang dajjal. Sehingga ketika ketemu dajjal enggak ketipu dia. Bahkan dia dengan lantang mengatakan kamu dajjal yang dikabarkan oleh Nabi. Nah itu, ini Nabi yang ngabarin ya. Ada pemuda kuat semacam. Jadi kesimpulannya orang akan selamat dari dajjal kecuali kalau imannya kuat, paham tentang ciri-ciri dajjal. Ya. Nah setelah itu dajjal marah. Kalau kamu tidak mau jadi pengikutku, aku akan azab kamu, aku siksa kamu. Ya silahkan aja, kata pemuda ini. Langsung pemuda ini apa? Dibelah jadi dua sama dajjal. Ya, digorok, dibelah sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian dajjal dengan sombongnya dia berkata kepada pengikutnya, wahai pengikutku semua, kalau pemuda ini aku kembalikan utuh seperti semula, apa kalian beriman bahwa aku Tuhan? Kata dajjal. Maka orang-orang di sekitar mengatakan, iya kami yakin. Langsung dajjal melewati pemuda ini. Dia gunakan kesaktiannya, pemuda yang sudah terbelah jadi dua menyatu dan hidup lagi. Ketika hidup lagi, dajjal mengatakan, tuh, kamu tadi mati, sekarang aku hidupkan lagi. Ayo, mau beriman gak? Kata dajjal. Justru pemuda ini mengatakan apa? Justru saya makin yakin kamu dajjal. Ya memang seperti ini, dia tahu nanti akan ada kondisi seperti ini. Nabi akan menghabarkan seperti ini. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Jadi pemuda ini ngerti, malah makin yakin kamu ini dajjal. Gitu. Berarti yang selamat dari dajjal itu yang belajar tentang siapa itu dajjal, mengetahui ciri-ciri dajjal dan imannya kuat. Kalau enggak bisa, akan terseret jadi pengikut dajjal di akhir zaman. Ya. Maka kemudian dajjal mengatakan, kalau kamu tidak mau beriman, aku masukkan apa? Kamu ke neraka. Maka pemuda ini dimasukkan ke neraka dajjal dan Nabi mengatakan dia dimasukkan sebenarnya ke dalam surga. Dan kata Nabi, pemuda ini adalah seafdol-afdol orang yang mati syahid. Kenapa? Dia tetap bertahan di atas keimanan walaupun disiksa sama dajjal, walaupun dimasukkan ke nerakanya dajjal, tapi sebenarnya dia masuk surga. Dan Nabi mengatakan ini pemuda yang seafdol-afdolnya pemuda yang mati syahid. Nah, jangan. Ini menggambarkan kepada kita jangan, bahwa apa? Perlu kita mengimani hal semacam ini. Ya. Walaupun banyak orang mengatakan oh hadis-hadis dajjal itu hadis-hadis ahad, gak bisa kita yakini kesahihannya, enggak. Hadis-hadis tentang dajjal itu periwayatannya banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Bahkan kita diperintahkan sama Nabi berlindung dari fitnah dajjal ketika kita berada di tasyahud akhir sebelum salam. Ya, kita minta perlindungan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya ini jemaah, karena luar biasanya apa? Godaan dan fitnah dajjal. Ya, dan nanti jemaah sekalian setelah ini di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas turunnya Nabi Isa alaihissalam al-Masih, dan beliau Nabi Isa nantilah yang membunuh dajjal ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini para jemaah sekalian, tentunya ini memberikan perhatian kepada kita untuk kita terus belajar, terus mengkaji ilmu, terus ngaji jemaah sekalian, karena kita nggak tahu semakin akhir zaman fitnah dan godaan itu makin besar. Peluang supaya kita murtad dari agama kita makin ngeri, sampai muncul apa? Dajjal. Sekarang aja jemaah, ya informasi-informasi itu sudah nggak terkontrol lagi. Ya, kita khawatir nih pemuda-pemuda kita, terutama dari kalangan milenial, dari kalangan Gen Z dan seterusnya ya, udah mulai ya untuk beragama apa? Mulai males, apa ini beragama nggak masuk logika kan gitu. Beragama dianggap nggak masuk logika. Makanya sekarang yang kajian-kajian ini jemaah rata-rata, mohon maaf ini sudah di generasi yang mana ini? Makanya sekarang kita lihat Gen Z itu ya, mulai. Kalaupun ada yang kajian, banyak lah mereka yang rajin kajian banyak. Tapi apa? Mulai merasakan apa itu yang kita sebut burnout spiritual. Malas mulai ke masjid, malas mulai meramaikan kajian. Dianggap kajian itu nggak masuk akal, dianggap kajian itu nggak. Luar biasa, baru godaan itu saja sudah mengkhawatirkan. Apalagi kalau muncul dajjal. Ya. Sekarang orang digoda dengan apa? Digoda dengan sajian-sajian video 60 detik saja udah
lupa waktu gitu ya. Digoda dengan apa? Acara-acara tertentu sudah lupa waktu sholat. Gimana kalau Dajjal muncul ya? Makanya naudzubillah, ini memberikan perhatian supaya kita mengingatkan ini jemaah sekalian, supaya generasi kita meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya fitnah Dajjal. Dan kita juga bermohon kepada Allah, semoga kita nggak ketemu lah yang hidup di masa sekarang dengan Dajjal. Tapi walaupun kita nggak ketemu, kita akan mengingatkan jemaah, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan, ketika mereka bertemu dengan Dajjal nanti, apa yang harus dilakukan? Apa tips-tips dari Nabi? Ya, keimanan apa yang harus dipupuk? Karena makin kesini jemaah, godaan makin berat. Belum juga Dajjal muncul, godaan sudah berat, apalagi ketika Dajjal muncul. Jadi ya, hadis-hadis semacam ini jemaah, kajian semacam ini tanggung jawab kita bersama kepada keluarga kita, ya, karena kita hidup nanti kita punya anak keturunan, ya, supaya anak keturunan kita tercerahkan dari kita apa yang harus mereka lakukan nanti ketika bertemu dengan Dajjal di akhir zaman. Baik, sampai di sini jemaah sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.